Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbul 'aradina was samawatil 'ula. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh nabiyul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa quwwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nuril huda wa syamsid duha wa badrid duja, wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wan naqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma iftah baini wa baina qaumina, Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Sahabat Madinah yang dirahmati Allah dimanapun berada, seiring puji yang tak pernah henti hanyalah milik Allah yang maha suci. Senandung rindu yang tak pernah layu hanyalah milik Allah yang maha tahu. Segala sanjung terbumbung hanyalah milik Allah yang maha agung. Selawat berbingkai salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan alam, pelipur lara di kala duka, pengobat kalbu di kala rindu, penenang hati di kala sedih, yaknina nabiyina wa habibana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sahabat Madinah dimanapun berada yang dirahmati Allah, Ibnu Katsir di dalam tafsirnya mengatakan, sejak Nabi Nuh alaihi salam hingga Nabi Isa alaihi salam, puasa diwajibkan 3 hari setiap bulannya, seperti puasa Ayyamul Bid. Nabi Musa alaihi salam melaksanakan puasa 40 hari bersama kaumnya. Nabi Isa alaihi salam pun melaksanakan puasa 40 hari dengan sekali makan, sahur dan berbukanya berbarengan, dan tidak boleh makan daging. Nabi Daud alaihissalam berpuasa dengan cara sehari berpuasa, sehari berbuka setiap tahunnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri sebelum diangkat menjadi rasul telah mengamalkan puasa 3 hari setiap bulannya dan mengamalkan puasa Asyura yang jatuh pada hari ke-10 di bulan Muharram bersama masyarakat Quraisy pada saat itu. Begitu juga hewan dan tumbuh-tumbuhan juga melakukan puasa demi keberlangsungan hidupnya. Ketika mengerami telur, ayam harus berpuasa. Ular pun berpuasa. Puasa baginya untuk menjadikan kulitnya agar tetap keras dan terhindar dari teriknya matahari dan duri, dan sehingga dia menjadi mampu tetap melata di bumi. Ulat-ulat pemakan daun pun berpuasa. Jika tidak, dia takkan lagi menjadi kupu-kupu dan menyerbuk bunga-bunga. Jadi memang puasa merupakan sunnah tabi'iyah atau tradisi yang alami sebagai langkah untuk tetap survive. Terlebih lagi, kewajiban melaksanakan
puasa di bulan Ramadan ini diembankan kepada umat Islam tentunya memiliki makna dan filosofis serta hikmah tersendiri. Di antaranya, yang pertama, merasakan perasaan lapar. Sahabat Madinah yang dirahmati Allah dimanapun berada, dengan berpuasa kita bisa tahu perasaan orang lain yang mengalaminya. Hal ini dapat memicu kita untuk bersedekah dan saling berbagi kepada sesama. Dengan merasakan kelaparan, seseorang akan lebih menghargai penderitaan orang lain. Filosofi ini akan menjadi luas dengan membuat seseorang menjadi peduli terhadap masalah-masalah sosial di sekitarnya. Bukan hanya sekedar puasa yang disinggung oleh Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak dapatkan dari puasanya itu kecuali hanya rasa lapar dan dahaga. Kemudian yang kedua adalah pengendalian nafsu. Umat Islam dituntut menahan seluruh hawa nafsunya selama menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Baik itu menahan lapar dan haus dimulai dari terbit fajar hingga berbuka, maupun menahan amarah, nafsu syahwat dan lain sebagainya. Jadi kita benar-benar dituntut untuk mengendalikan diri agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang berbau nafsu, serta diharuskan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah untuk kesehatan. Dengan menjalankan ibadah puasa khususnya di bulan Ramadan, ternyata memiliki manfaat yang sangat banyak untuk kesehatan, di mana dengan berpuasa merupakan suatu sistem yang membuat kita terbiasa untuk mengatur dan menjaga pola makan, karena perut adalah penyebab berbagai macam penyakit. Maka dengan berpuasa kita bisa terhindar dari berbagai macam penyakit tersebut, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat adalah latihan keimanan. Ayat yang mewajibkan kita berpuasa di bulan Ramadan diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Juga demikian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mensyaratkan puasa yang baik itu harus berlandaskan iman. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan keimanan dan mengharapkan pahala, dihapuskan baginya dosa-dosa yang telah lalu. Di sini kejujuran menjadi salah satu tolak ukur keimanan seseorang dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tidak ada yang melihat jika kita diam-diam minum di dapur, hanya kita dan Allah yang tahu. Selanjutnya yang kelima adalah mensyukuri nikmat. Firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Puasa diwajibkan kepada umat Islam setelah Allah menyatakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, di mana pada bulan Ramadan inilah Al-Quran diturunkan. Dengan diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan, sebagai umat Islam, seluruh umat Islam seharusnya merayakan hal tersebut dengan mempersiapkan diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, diwajibkannya puasa di bulan Ramadan sebagai salah satu bentuk mensyukuri nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita selama ini. Dengan berpuasa di bulan Ramadan, kita bisa menyadari betapa banyaknya nikmat Allah yang telah diberikannya kepada kita selama ini, dan kita wajib mensyukurinya. Dan yang terakhir adalah menjadi orang yang bertakwa. Puasa Ramadan diwajibkan untuk
atau sebagai sarana untuk mempersiapkan diri bagi setiap muslim menjadi individu yang bertakwa. Ketika menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, setiap orang harus mampu mengontrol dirinya dan menjaga seluruh aktivitasnya supaya bisa menjadi orang yang bertakwa. Karena dengan ketakwaan dapat mengantarkan kita kepada jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat Madinah dimanapun berada, jika ada tambahan yang lain silakan menulisnya di kolom komentar ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.